minggu awal di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Maka mari sama-sama kita ngalap berkah dari kita hasil karya guru agung kita. Kalau kemarin waktu di pusat tuh dikatakan, kalau tabaruk kita pada syuhur pengen berkah dari kita hasil karya ulama, apalagi ini hasil karya guru agung kita semuanya, maka syukur-syukur bisa baca kitabnya. Oh nggak bisa baca kitabnya, apalagi yang Arab, hurufnya gundul. Yang kami kan yang gundul, yang gondrong aja saya nggak bisa bacanya. Maka baca kitab terjemahannya. Terjemahan dari kitab Fadailus Syuhur. Oh ternyata jarang-jarang, bahkan cenderung malas. Nggak pernah ini. Maka supaya tetap dapat berkahnya, harus mau ngedengerin. Gitu. Dengerin. Jadi ketika ada di mana kita baru, kita Fadailus Syuhur, kita ikut mendengarkan dengan sesama. Maka kita kebagian berkah. Ada lagi, baca nggak bisa, yang gundul, yang gondong, terjemahannya jarang dibaca, males, tentang tempat manakiban pun jarang-jarang, bahkan cenderung ketinggalan terus misalnya gitu. Maka masih bisa dapat berkah dari kitab Fadailus Syuhur. Gimana caranya? Beli kitabnya, kata Abah, dijinjing-jinjing. Dibawa-bawa tuh kitab kemanapun pergi. Jadi bawa kitabnya aja itu sudah dapat berkah. Apalagi alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita semuanya syukur-syukur semua yang ada di MOI ini sudah punya kitabnya buat panduan kita di rumah. Ataupun alhamdulillah yang ikut MOI misalnya manakib online sehari 3 kali pun bisa juga dapat berkah dengan mendengarkannya. Syukur-syukur lagi gitu ya. Bukan cuma mendengarkan melalui online, tapi sering hadir juga di manakib-manakib offline, sehingga bisa juga langsung mendengarkannya langsung dari pembicara menyampaikan kalam-kalam dari guru agung kita. Maka yakin untuk kita bukan mudah-mudahan lagi, tapi sudah yakin dan pasti kita semuanya dilimpahi keberkahan Allah Subhanahu wa taala melewati berkah karomah guru agung. Pengusaha alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Di bulan Dzulqa'dah. Kita hitung hurufnya. Pertama ada huruf zal. Di dalam lafaz Dzulqa'dah. Ada 8 hurufnya. Pertama ada huruf zal. Huruf zal, cara pengucapan huruf zal, ujung lidah digigit sedikit. Za, zi, zu, izin, azan, udhun. Jadi bukan ajan, tapi azan. Udhunun, telinga. Izin, ya. Jadi ujung lidahnya harus digigit sedikit. Kenapa? Kita sama-sama belajar, ya. Karena kalau ujung lidahnya tidak digigit sedikit, nanti akan jadi bisa cenderung jadi huruf jim. Jadi ajan, kebanyakan kita menyebutnya ajan, izin, ujun, nah gitu ya. Jadi nanti kita jadi salah. Kata Abah, jangan suka betah dalam salah kalau sudah dibetulkan. Jadi mengucapkan huruf zal, ujung lidahnya digigit sedikit. Za, zi, zu. Gitu ya. Izin, udhun, azan. Memulai baca Quran, ada huruf zal di situ. Maka jangan a'uju, tapi a'udhu. Ujung lidahnya digigit sedikit. A'udhu. Ya, kita belajar. Di dalam kitab Fadailus Syuhur, bulan Dzulqa'dah, pertama ada huruf zal. Huruf zal. Zalnya apa? Pengasah memaknai dengan zauq. Ya. Dengan apa? Dengan zauq. Apa zauq? Gitu ya. Zauq itu rasa. Kita ikut dengan guru agung sedang berusaha belajar ilmu tentang rasa. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi ya, tidak menjadi hamba-hamba yang selalu merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Kita ikut dengan Abah, diajarkan zikir la ilaha illallah
Supaya apa? Supaya lisannya sibuk dengan zikir ini, sehingga tidak sibuk ngomong ngelantur, ngalor ngidul yang tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Mendingan pakai zikir, semakin banyak zikirnya kepada Allah dengan kalimat mulia, la ilaha illallah, lalu terkoneksikan. Makin banyak zikir jahalnya, makin tajam zikir khofinya. Kalau sudah makin tajam zikir khofinya, dia akan menjadi hamba-hamba yang pintar merasa. Sok, rasakan oleh kita semua. Kalau zikir khofi kita makin mantap, zikir jahalnya makin banyak, gitu, maka yakin tuh apa yang ada di hatinya itu makin tajam, ngerasa atau padahal kita nggak belajar apapun gitu. Tapi ketika kita mulai banyak zikir ikut dengan Abah, meyakini tek 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 dalam hati itu kayak ini kok kayaknya gini nih, itu kadang nyata. Kenapa? Karena jelas setelah kita ditalqin, ruh kita sudah ada dalam genggaman guru mursyid. Guru mursyid itu tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi ketika kita tidak tahu apa-apapun, ketika dihadapkan dengan satu masalah, satu problem hidup, satu apapun itu, bahasanya kita robito kepada guru agung, hati ini jadi langsung tahu. Itu makin tajam namanya. Kalau kita misalnya susah sekali terkoneksinya, balik lagi kepada diri kita. Oh, berarti bisa jadi nih, zikirnya masih kurang. Masih ada nih, selain Allah. Masih kebanyakan, selain Allahnya. Jadi setiap robito itu kayak nggak mantap, nggak ajeg. Nah, tahu kok kita belajar ilmu tentang rasa. Untuk apa? Supaya makin tajam apa-apa yang ada di dalam kalbu kita, makin mantap nantinya untuk kita semua. Maka kenapa di bulan Dzulqa'dah ada huruf waw yang keduanya itu dimaknakan wukuf. Kita kalau sudah dengar bahasa wukuf, wah udah, berarti udah mau datang bulan haji, orang ke Mekah nih. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ke Mekahnya kan bulan haji, bulan Zulhijjah besok. Tapi kenapa ada wukuf di bulan Dzulqa'dah? Masya Allah. Sekarang, semalam saya jelaskan juga di tempat manakiban di Bogor, bahwa biasanya setiap kita mau melakukan perjalanan, biasanya yang kita lakukan bekal itu dipersiapkan sebelum atau sesudah. Nah, rata kita semuanya meyakini namanya bekal perjalanan itu disiapkannya sebelum. Gitu ya. Sebelum. Begitu juga guru agung kita. Dikhawatirkan seluruh murid-muridnya ada yang dibisakan dimampukan untuk berangkat ke Mekah tahun ini sebelum masuk bulan Zulhijjah, maka sebulan sebelumnya sudah dibekali dulu di bulan Dzulqa'dah sebelumnya. Maka ada wukuf. Apa wukuf yang dimaksud? Wukuf kan secara umum kita tahu bahwa artinya itu diam. Diam gimana kita mah? Nah, ini ada cerita gitu ya, tidak ada yang kebetulan. Waktu kemarin setelah pulang dibisahkan ikut manaki bersama guru agung di Cirebon. Lalu setelah itu saya nggak langsung ke Bogor, tapi langsung ke Sinarasa. Jadi patokannya begini, ya. Kalau saya itu punya prinsip, mudah-mudahan kalau ini baik bisa diikuti, monggo. Kalaupun dianggap kurang ya tidak jadi masalah. Kalau saya punya gini, setiap saya melakukan perjalanan dari Bogor, gitu ya, ada jadwal misalnya, jadwal yang sekiranya mendekati atau melewati jalur ke guru mursyid. Maka saya mewajibkan diri, wajib untuk saya ya, dan keluarga terutama, wajib berarti harus pulangnya ke situ, ke Sinarasa. Apalagi misalnya, kayak kemarin ke Cirebon, otomatis gitu ya, mau tidak mau, dari Cirebon itu akan lebih dekat ke Sinarasa dibandingkan ke Bogor. Jadi harus tuh. Dan plus juga tidak ada yang kebetulan, memang saya sekalian juga untuk menjemput putri saya yang setelah selesai ujian di sini. Jadi beres dari Cirebon saya ke Abah. Nah, lalu Abah cerita, ada ikhwan datang ke Abah melaporkan minta doa kepada Abah. Kata-katanya terdengar seolah-olah seperti benar, baik,
tapi kurang tepat di hadapan Abah. Di situ ada saya. Kata beliau begini, Abah, mohon doanya, gitu ya. Mohon doanya bulan besok, Mei. Bulan besok, alhamdulillah, saya dan istri mendapat panggilan dari tanah suci. Gitu. Sekali lagi ya, Abah minta doanya, alhamdulillah bulan besok saya dan istri, alhamdulillah mendapat panggilan dari tanah suci. Jadi, nah langsung Abah refleks, Abah langsung jawab, Pak, dapat panggilan dari mana? Dari tanah suci Abah. Abah langsung, Masya Allah. Tadi dari mana panggilan dari mana? Nah dia udah mulai ngerti itu si Ikhwan. Kalau Abah udah begitu berarti ada yang kurang tepat. Diam akhirnya kan, tertunduk. Kata Abah, hati-hati. Panggilan dari tanah suci. Berarti kalau meyakinkan dapat panggilan dari tanah suci, berarti selama ini Ciamis kotor, Tasik kotor, Indonesia tanah kotor atau Masya Allah, hati-hati. Gitu. Terdengar seperti benar tapi salah. Yang disebut tanah suci itu apa? Langsung Abah bertanya, hari iya kita semuanya yang datang ke sini rasa manusia sebanyak ini terbuat dari apa? Dari tanah. Maka kata Abah, manusia terbuat dari tanah. Lalu dia sudah mendapatkan kalimat suci la ilaha illallah ditalqin, maka otomatis itu tanah jadi tanah suci. Jadi yang disebut tanah suci itu ini sambil ditunjuk. Saya pun dapat tunjukkan ya, ini kita semuanya. Kita semua yang sudah ditalqin bertemu dengan ta'lam kopiatun, kita itu sudah menjadi tanah suci. Bahkan saya ingat gitu ya. Abah pernah menyampaikan, kata Abah, kalau kita bisa mendengar, bumi itu diinjak sama orang yang sudah ditalqin, sudah menjadi tanah suci, maka itu bumi teriak-teriak kesenangan. Sumringah kalau kata orang Betawi, bahagia. Kenapa? Diinjak sama orang yang sudah ditalqin sebagai tanah suci, maka tanah yang diinjak menjadi tanah suci. Tukang macul bawa pacul yang dipegang oleh orang yang sudah ditalqin jadi tanah suci. Lalu sawahnya diinjak, dipacul, sawahnya pun teriak senang, bersyukur kepada Allah diinjak oleh tanah suci, maka sawahnya jadi tanah suci, jadi surga suci bersih. Masya Allah. Jadi terdengar seperti benar, seperti tepat, dapat panggilan dari tanah suci, tapi salah. Kenapa? Karena tanah sucinya itu kita. Kita yang sudah bertemu dengan ta'lam kopiah nun. Sudah ditalqin, jadi tanah suci. Lalu Abah mesen, awas, hati-hati. Selama di sana sekarang, Masya Allah. Sekarang tawaf bergemuruh. Rame. Sa'i gemuruh, tawaf. Itu tidak ada tuntunannya dari baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abah, tawaf sa'i bila perlu jahit mulutnya, tutup serapat-rapatnya pakai lakban yang tebal. Jangan ikut-ikutan gemuruh. Jangan ikut-ikutan kunyam kenyom, mulut rame, baca ini itu, nggak usah. Kita mah aktifkan saja kalbu kita dengan zikir khofi kita. Ini amal yang sesungguhnya. Dan niat berangkat ke Mekah itu niatnya apa? Niat buat ngebuktiin sabda guru agung bahwasanya di sana itu adalah di Mekah itu contoh ibadah yang nggak nyampe kemana-mana. Takut selama ini cuma hoa, kedenger gitu dari Allah. Sekarang sok punya duit gua mah, gitu ya. Maka wajib sekali kita ke sana. Buat apa? Ngebuktiin ibadah yang nggak nyampe kemana-mana. Sok tawaf 7 putaran, muter 7 putaran, nyampe kemana? Nggak nyampe kemana-mana. Sa'i bolak-balik sofa marwah nyampe kemana? Nggak nyampe kemana-mana namanya bolak-balik. Bagi siapa? Bagi yang tidak ditalqin, yang nggak punya ta'lam kopiah nun. Bagi kita mah yang sudah ditalqin wajib punya duit, wajib berangkat ke sana supaya bisa ngelihat ibadah yang tidak sampai kemana-mana itu. Oh begitu. Jangankan kita yang dari seluruh dunia datang ke sana, penduduk asli di sananya pun yang ibadah tiap hari di situ pun kagak nyampe kemana-mana.
kalau tidak bertemu dengan guru mursyid dan memberikan hak talqin zikir kepada. Maka, tapi kata Abah, Masya Allah, ini bijaksananya Guru Agung. Tapi ya, kalau emang itu mulut, pengen-pengen banget mah ngomong, pengen-pengen banget membaca bacaan, gitu ya, baca-bacaan. Udah, kita mah nggak usah baca-baca yang lain, nggak usah baca doa-doa yang lain, cukup. Tawaf putaran pertama, kalau memang mulutnya pengen baca-baca, baca aja. Allahumma ya qadiyal hajat. Putaran kedua, Allahumma ya kafiyal muhimmah. Putaran ketiga, Allahumma ya dafi'al baliyat. Keempat, Allahumma ya syafi'al amron. Kelima, Allahumma gimana. Terus sampai Allahumma ya arhamar rahim. 7 putaran. Beres dengan doa itu. Nanti sa'i pengen juga mulutnya ngomong, pengen juga mulutnya kunyam kenyom, ucap-ucapan. Udah nggak usah baca yang lain, cukup sama. Allahumma qadiyal hajat, Allahumma kafi'al muhimmat, Allahumma dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rahman rahim. 7 kali. Sambil apa? Aktifkan khofi kita, karena itu sesungguhnya yang akan membawa langkah kita, ibadah kita, tawaf, semuanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ikut-ikutan. Tawaf gemuruh dengan bacaan yang lain. Sa'i gemuruh dengan bacaan yang lain. Nyampe wukuf di Padang Arafah. Kan ada bahasa. Al-Hajj Arafah. Haji itu Arafah. Di Arafah. Wukuf itu apa? Diem. Tapi yang ada apa? Sama gemuruhnya. Bahkan apa? Sambil selfie-selfie. Masya Allah. Kata apa? Makin ibadah itu tidak sampai kemana-mana. Maka kita mah tawaf, sa'i, wukuf, melakukan apapun. Ini wukuf yang sesungguhnya. Aktifkan kalbu kita dengan pikir khotib. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ini ibadah yang sampai. Kenapa bisa sampai? Karena kita ikut dengan guru kita yang sampai kepada baginda kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan 2 huruf ini saja dulu pembuka kita di bulan Dzulqa'dah. Makin banyak zikir kita, zikir jahatnya makin banyak sampai kita lupa dengan sesuatu keinginan kita. Maka kata Abah, jangankan yang sedang engkau inginkan, yang belum engkau inginkan sudah aku siapkan. Maka banyak saja zikir jaharnya, maka akan makin tajam, makin cakep zikir khofinya. Kalau sudah makin zikir khofi ini, ya mulutnya mungkin terlihat diam, orangnya terlihat diam, bahkan orangnya sedang beraktivitas, sedang nulis, sedang ngajar, sedang ngojek, di sawah, di pasar, dimanapun. Tapi sesungguhnya kita sedang wukuf. Kenapa? Karena kita punya wukuful qalbi, punya hati kita yang sedang wukuf, senantiasa terus terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bunda Haya, terima kasih Bunda Sari, Profesor Piatno, terima kasih pada wakil talqin yang sudah dipisahkan hadir. Terima kasih pemangku manaqib, ikhwan akhwat semuanya, terkhusus kita semuanya wajib bersyukur, berterima kasih kepada Guru Agung kita, pengusaha. Hatur nuhun Abah atas segala bimbingan yang selama ini diberikan kepada kita semuanya. Terus limpahkan kepada kita keistiqomahan agar kita semuanya bisa mengamalkan melestarikan ajaran dari Guru Agung kita, pengusaha. Ikut dengan Guru Agung, berkah segalanya semuanya selamanya. Kita hormatin bersama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya pribadi, untuk kita semuanya. Jumat berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Bila itu taufiq wa hidayah wa ridwan ya Allah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.